Selamat malam saudara-saudara, selamat berjumpa di dalam ibadah tengah minggu. Saya bersyukur kalau sampai hari ini kita masih diberi kesempatan untuk bisa mendengar firman Tuhan. Dan saya berdoa, saya berharap agar firman Tuhan itu boleh menjadi jelas dan mampu kita laksanakan. Sebelum kita akan mulai mendengarkan sebagian daripada firman, mari kita berdoa terlebih dahulu. Bapa kami yang ada di dalam surga, kami bersyukur buat kesempatan malam hari ini ya Tuhan. Terima kasih buat pemeliharaan-Mu, buat perlindungan-Mu sepanjang hari ini. Terima kasih buat kekuatan dan kesehatan yang sudah Tuhan berikan kepada kami. Tuhan, sebentar kami akan merenungkan firman-Mu. Kami mohon urapan kuasa Roh Kudus. Buatlah firman-Mu menjadi jelas, bisa kami mengerti, dan beri kemampuan kepada kami untuk menerapkannya di dalam kehidupan kami sehari-hari. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Di dalam nama Yesus kami naikkan doa kami ini. Amin. Saudara-saudara, malam hari ini saya ingin berbicara mengenai pengorbanan. Sebagai wujud dari apresiasi kita terhadap pengorbanan terbesar yang sudah diberikan Tuhan kepada kita semuanya. Kita akan mulai dengan membaca di dalam Injil Markus pasal yang ke-14. Kita akan baca mulai ayat yang ke-3 sampai dengan yang ke-9. Injil Markus 14 ayat 3 sampai 9. Yesus diurapi. Ketika Yesus berada di Betania, di rumah Simon si Kusta, dan sedang duduk makan, datanglah seorang perempuan membawa suatu buli-buli pualam berisi minyak narwastu murni yang mahal harganya. Setelah dipecahkannya, leher buli-buli itu, dicurahkannya minyak itu ke atas kepala Yesus. Ada orang yang menjadi gusar dan berkata, seorang kepada yang lain, untuk apa pemborosan minyak narwastu itu? Sebab minyak ini dapat dijual 300 dinar lebih, dan uangnya dapat diberikan kepada orang-orang miskin. Lalu mereka memarahi perempuan itu. Tetapi Yesus berkata, biarkanlah dia. Mengapa kamu menyusahkan dia? Ia telah melakukan suatu perbuatan yang baik padaku. Karena orang-orang miskin selalu ada padamu, dan kamu dapat menolong mereka bila mana kamu menghendakinya. Tetapi aku tidak akan selalu bersama-sama dengan kamu. Ia telah melakukan apa yang dapat dilakukannya. Tubuhku telah diminyakinya sebagai persiapan untuk penguburanku. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya di mana saja Injil diberitakan di seluruh dunia, apa yang dilakukannya ini akan disebut juga untuk mengingat dia. Amin. Saudara,
perbuatan apa yang dilakukan oleh perempuan ini sampai hari ini, sampai sekarang masih dibahas, terutama mengenai pengorbanan. Ada bau semerbak dari pengorbanan wanita ini yang dapat dirasakan oleh orang-orang yang ada di sekitarnya. Dari kisah ini, kita melihat bahwa Yesus sedang berada di rumah Simon si kusta. Dan tentu kita juga tahu bahwa kusta itu bukan nama belakang dari keluarganya, bukan nama marganya ya. Tetapi ia dikenal sebagai Simon si kusta. Fakta atau kenyataan bahwa Yesus sedang makan, sedang ada di rumah Simon, menunjukkan bahwa Simon ini sudah tidak mengalami sakit kusta lagi. Karena pada zaman itu, orang yang menderita penyakit kusta, dia akan dikucilkan oleh masyarakat dan harus tinggal di daerah yang terpisah dari orang-orang yang ada di sekitarnya. Karena penyakit kusta adalah penyakit yang menular, dan orang yang menderita itu biasanya dikucilkan. Saudara, kita tahu juga dari kisah ini, ketika mereka sedang makan, tiba-tiba ada seorang perempuan yang mencurahkan minyak narwastu murni di atas kepala Yesus. Dan hal ini membuat beberapa orang di antaranya menjadi gusar. Mereka langsung bertanya dan memarahi perempuan ini. Mengapa perempuan ini melakukan pemborosan? Bukankah minyak itu bisa dijual 300 dinar katanya, dan uangnya bisa diberikan kepada orang miskin. Tetapi Yesus menilai apa yang dilakukan perempuan ini baik. Dan dia memaknainya sebagai memaknai pengorbanan wanita ini, meminyai dia untuk persiapan penguburannya. Saudara, di sini ada perbedaan pendapat ya. Sebagian orang menganggap itu pemborosan, lalu memarahi dia. Tetapi Tuhan menilai itu tindakan yang baik dan memaknainya sebagai persiapan penguburannya. Ada perbedaan besar antara penilaian serta sikap sebagian orang dan penilaian serta sikap Tuhan. Apa yang menjadi penyebabnya? Perbedaan sudut pandang. Saudara, ketika kita menjumpai satu fakta, sudut pandang kita atas fakta itu akan menentukan penilaian kita, menentukan sikap dan tindakan kita. Dalam kisah ini, sebagian orang menilai manfaat praktis dari sejumlah uang. Tetapi Tuhan melihat hati orang
yang mengurapinya. Akibatnya perbedaan penilaian, perbedaan sikap, dan perbedaan tindakan. Pesan apa yang kita dapatkan melalui kisah ini? Saudara, dalam hidup kita menjumpai banyak hal, dalam hidup ini kita menjumpai banyak hal. Sudut pandang kita akan menentukan pemahaman kita atas setiap hal yang kita hadapi. Menentukan penilaian kita atasnya, menentukan sikap, serta menentukan tindakan yang kita ambil. Sudut pandang yang tepat menolong kita memiliki pengertian yang benar, penilaian yang benar, dan tindakan yang benar. Karena itu, marilah kita memiliki sudut pandang yang tepat. Kita sudah seharusnya memiliki sudut pandang yang tepat. Karena hal itu penting dan tidak boleh ditawar. Saudara, kita kembali kepada kisah tadi ya. Sebagian orang gusar dan memarahi perempuan ini. Mereka mengatakan itu pemborosan. Bukankah lebih baik dijual dan uangnya bisa digunakan untuk keperluan yang lain? Pertanyaannya, apa ya yang menyebabkan wanita ini, perempuan ini rela mengorbankan, dengan rela dia berani berkorban? Apa itu yang menyebabkan perbedaan? Yang pertama, pengorbanan kita itu ditentukan oleh nilai yang kita tetapkan atas segala sesuatu. Ada orang yang rela mengorbankan rumah tangganya demi apapun yang mereka kejar. Mari kita lihat alasan mereka berdua dari kisah tersebut. Kita akan baca di dalam Injil yang lain, ayat paralel dari Markus 14 tadi. Kalau kita lihat di Alkitab, ada Yohanes 12 ayat 1 sampai 8. Mari kita baca di dalam Yohanes 12 ayat mulai ayat pertama. Perikopnya juga sama. Yesus diurapi di Betania. 6 hari sebelum Paskah, Yesus datang ke Betania, tempat tinggal Lazarus yang dibangkitkan Yesus dari antara orang mati. Di situ diadakan perjamuan untuk dia. Dan Marta melayani. Sedang salah seorang yang turut makan dengan Yesus adalah Lazarus. Maka Maria mengambil setengah kati minyak narwastu murni yang mahal harganya, lalu meminyaki kaki Yesus dan menyekanya dengan rambutnya, dan bau minyak semerbak di seluruh rumah itu. Tetapi Yudas Iskariot, seorang dari murid-murid Yesus yang akan segera menyerahkan dia, berkata, "Mengapa minyak narwastu ini tidak dijual 300 dinar dan uangnya diberikan kepada orang miskin?" Hal itu dikatakannya bukan karena ia memperhatikan nasib orang-orang miskin, melainkan karena ia adalah seorang pencuri. Ia sering mengambil uang yang disimpan dalam kas yang dipegangnya.
Maka kata Yesus, biarlah dia melakukan hal ini mengingat hari penguburanku. Karena orang-orang miskin selalu ada padamu, tetapi aku tidak akan selalu ada padamu. Saudara-saudara, ternyata wanita yang rela berkorban ini rupanya adalah Maria, saudara Lazarus. Lazarus yang sempat mati selama 4 hari. Maria yang sama, ya Maria ini, suatu waktu dia sempat menggerutu, menggerutu. Kenapa Yesus datang terlambat? Sehingga menyebabkan saudara yang dikasihinya itu mati. Karena Yesus terlambat datang, menyebabkan kematian saudaranya. Maria sudah berkesimpulan bahwa Lazarus sudah mati, karena sudah 4 hari ya. Bukan mati suri lagi, kalau mungkin baru setengah hari, terus hidup kembali, mungkin orang katakan, oh itu tadi belum mati, mati suri. Tapi ini sudah 4 hari. Dan Maria berkesimpulan bahwa Lazarus sudah mati. Dan tidak mungkin dia bisa bangkit. Dan memang pada waktu itu belum pernah ada orang yang sudah meninggal terus bangkit lagi. Maka Maria susah sekali, hancur hatinya, harapannya hilang. Karena melihat saudara yang dikasihinya sudah mati dan tidak mungkin bangkit kembali. Tetapi kemudian dia melihat dengan matanya sendiri bagaimana Yesus bisa memanggil keluar, bisa memanggil Lazarus keluar dari kuburnya. Saudara bayangkan, jika kita ada di posisi Maria, di saat kehilangan orang yang kita kasih, dan merasakan bahwa semua harapan hancur, dan kemudian melihat pribadi Yesus yang datang, dan memulihkan kembali harapan serta hidupnya. Jika kita ada di posisi Maria, mungkin kita juga akan melakukan hal yang sama, dan rela berkorban sedemikian rupa dalam pemberian dan pelayanan kita yang kita lakukan. Ada orang yang pernah saksi begini, kenapa dia rela berkorban banyak, dia rela melayani dan memberikan banyak waktu di gereja. Dia bilang, karena gereja adalah tempat di mana dia mendapatkan kasih yang tidak bersyarat. Karena gereja adalah tempat di mana dia mengalami Tuhan. Orang yang seperti ini punya pengalaman pribadi dengan Tuhan, tidak heran kalau dia rela berkorban begitu rupa. Baginya, pengorbanannya itu tidak sebanding dengan apa yang Tuhan Yesus sudah lakukan dalam hidupnya. Saya juga salut kalau beberapa teman kita dari warga GPIS Mojo Agung ini ada yang rela meninggalkan kampung halamannya jauh untuk melayani di desa yang kecil ini.
Saya salut mereka harus meninggalkan rumah jam 4 pagi untuk melakukan pelayanan. Saudara, mengapa mereka mau melakukan itu? Karena dia tahu kalau dia ada sebagaimana dia ada saat ini, itu semuanya karena Tuhan. Semuanya karena kasih karunia-Nya. Kalau saya memikirkan hal ini, saya juga menjadi terharu. Kalau saat ini saya ada sebagaimana saya ada, itu ya karena Tuhan. Karena Tuhan. Tidak mungkin saat ini saya bisa dalam keadaan baik, sehat-sehat, dan diberikan kesempatan dalam pelayanan pekerjaan Tuhan di tempat ini. Semuanya itu karena Tuhan. Pertanyaannya sekarang, bagaimana kita menilai Tuhan? Siapakah Tuhan Yesus itu bagi kita? Adakah dia itu hanya secuplik kisah sejarah? Ataukah dia itu satu pribadi yang mengasihi kita tanpa syarat? Satu pribadi yang baik, yang berkuasa mengasihi dia. Saudara, kalau kita melihat Tuhan kita Yesus adalah Allah, tetapi dia tidak menganggap kesetaraan dengan Allah sebagai milik yang harus dipertahankan. Dia telah mengosongkan diri dan menjadi manusia. Dan dalam keadaan sebagai manusia dia taat, bahkan sampai mati di atas kayu salib. Semua dilakukan karena dia begitu mengasihi kita ketika kita masih dalam keadaan berdosa. Saudara, kalau kita melihat pengorbanan Tuhan yang begitu besar, bagaimana penilaian kita terhadap dia? Kita tahu apa artinya kehidupan yang dipulihkan oleh Tuhan. Dan mengerti betul apa arti Yesus dalam hidup kita. Bagi kebanyakan orang yang menyadari hal itu, bagi mereka apa yang mereka lakukan ini tidak sebanding dengan apa yang Tuhan sudah lakukan bagi kita semua. Sekarang sebaliknya, dari sisi orang-orang yang gusar, mereka tidak pernah mengalami apa yang dialami oleh Maria, yaitu pengalaman secara pribadi dengan Yesus. Mari kita baca tadi di Yohanes 12, kalau kita baca ayat yang keempat sampai ke-6, di sana dikatakan, tetapi Yudas Iskariot, seorang dari murid-murid Yesus, yang akan segera menyerahkan dia berkata, mengapa minyak narwastu ini tidak dijual 300 dinar dan uangnya diberikan kepada orang-orang miskin? Hal itu dikatakannya bukan karena ia memperhatikan nasib orang-orang miskin, melainkan karena ia adalah seorang pencuri. Ia sering mengambil uang yang disimpan dalam kas yang dipegangnya. Saudara, ternyata dari kisah ini kita temui bahwa orang yang gusar itu namanya Yudas Iskariot. Orang yang berada dalam lingkaran orang dalam Yesus, yang sudah melihat semua mujizat yang dilakukan oleh Tuhan Yesus. Dia hanya melihat dan tidak mengalami Tuhan.
Meskipun dia ada bersama dengan Yesus, tetapi ia lebih cinta uang dibandingkan Yesus. Tidak heran kalau kita tahu mengapa dia sampai rela menjual Yesus. Saudara, bagaimana posisi kita? Orang yang rela berkorban karena dalam kisah ini diceritakan karena Maria punya pengalaman secara pribadi dengan Tuhan. Karena itu baiklah kita memiliki pengalaman secara pribadi dengan Tuhan. Pengorbanan kita ditentukan oleh berapa kita menilai sesuatu itu. Berapa besar kita menilai pengorbanan Tuhan. Yang kedua, pengorbanan kita juga ditentukan oleh iman kita, oleh percaya kita. Pengorbanan kita sangat ditentukan oleh iman kita kepada Tuhan. Iman kita menentukan seberapa besar kita rela berkorban. Seperti halnya saat Abraham yang rela untuk mengorbankan Ishak, anak satu-satunya yang begitu diinginkan dan dikasihi olehnya. Dari Alkitab kita tidak temukan Abraham ini menggerutu atas perintah Tuhan. Mungkin saja Abraham itu punya pandangan seperti ini. Abraham tahu bahwa Ishak adalah hadiah paling berharga yang sudah diterimanya. Dan berat baginya untuk memberikannya kepada Tuhan. Dia mungkin tidak tahu dan tidak mengerti mengapa Tuhan memintanya. Dia juga tidak tahu bagaimana masa depan Ishak. Tetapi Abraham tahu bahwa Tuhan adalah Tuhan yang baik. Tuhan yang penuh kasih sayang, penuh kasih setia, dan Tuhan yang berkuasa. Dan kalau bukan karena Tuhan, dia tidak mungkin saat itu ada bersama dengan Ishak. Fakta berkata bahwa Ishak ada saja adalah mujizat yang besar bagi Abraham. Jika Tuhan memintanya, siapa Abraham itu sehingga dia tidak mau memberikannya. Dia yang mampu memberikan Ishak kepada Abraham. Abraham percaya dia juga bisa mengembalikannya. Kalau kita lihat bagaimana Abraham itu menantikan kelahiran Ishak begitu lama sampai di usianya yang sudah lanjut baru Ishak itu lahir. Saudara, ini bagi Abraham satu mujizat yang luar biasa. Nah, fakta ini, kalau Tuhan mampu memberikan Abraham di saat usianya sudah sangat lanjut dan Sarah juga mandul, usianya juga sudah tua, maka dia juga punya keyakinan kalau Tuhan mampu memberi, Tuhan juga mampu mengembalikannya. Saudara, sore hari ini bagaimana dengan kita? Adakah kita juga memiliki iman kedemikian Tuhan? Kita sadar bahwa Tuhan adalah Tuhan yang baik, yang penuh dengan kasih setianya, Tuhan yang berkuasa. Kalau Tuhan bisa memberikan
Seperti Abraham bilang, Tuhan bisa mengembalikannya. Amin. Mari saya ajak saudara-saudara untuk bersama-sama berdoa. Tuhan, terima kasih buat renungan firman-Mu malam hari ini. Tuhan, tolong Roh Kudus, biarlah Kau mau buat firman-Mu menjadi jelas dan bisa dimengerti oleh setiap jemaat-Mu. Tuhan, tolong setiap kami ya Tuhan. Beri kemampuan kepada kami untuk mengerti dan melaksanakan kebenaran firman-Mu di dalam hidup kami. Tuhan, kami berdoa juga untuk pemerintah dan bangsa kami ya Tuhan, yang di dalam hari-hari ini banyak permasalahan sedang terjadi. Tuhan, tolong mampukan para pemimpin kami, mulai dari Bapak Presiden sampai pemimpin yang terendah. Tuhan, tolong berikan hikmat sehingga mereka mampu mengatasi segala macam persoalan yang ada. Tuhan, kami berdoa buat ketersediaan vaksin ya Tuhan, supaya seluruh masyarakat bisa menjalani vaksinasi dengan baik. Tuhan, tolong juga biarlah distribusi dan penyimpanan vaksin ini bisa dilakukan dengan benar ya Tuhan. Tuhan, tolong kami semua ya Tuhan, terutama jemaat-Mu GBS Mojo Agung Tuhan, kami serahkan dalam tangan-Mu ya Tuhan, dalam perlindungan dan pemeliharaan-Mu. Kau tolong para lansia, Kau tolong seluruh jemaat-Mu ya Tuhan. Biarlah damai sejahtera dan sukacita surgawi itu senantiasa boleh menjadi bagian dari kehidupan kami semuanya. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Di dalam nama Tuhan kami Yesus kami naikkan doa permohonan ini. Amin.